Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hanya bagi Allah segala puji-pujian, alhamdulillah, yang mana berkat rahmat dan ridha-Nya yang senantiasa Dia curahkan sehingga kita masih dipertemukan kembali di dalam forum ke-10 dari kajian di forum Tasawwurul Alamin ini, di mana kajian-kajian forum tersebut mewadahi pembahasan tentang ayat-ayat kauliyah dan juga ayat-ayat kauniyah yang Allah hamparkan di alam semesta, termasuklah bumi tempat kita bernaung ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa kajian ini juga dimaksudkan sebagai wasilah kita dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mendekat kepadanya adalah perkara yang sangat-sangat penting karena sejalan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sekaligus diamanatkan kepada kita khususnya sebagai khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Surah Al-Maidah ayat 35. Selanjutnya, salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita yang agung, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti ajarannya. Dalam realitas kehidupan ini, kita sering merancu dalam memaknai kata kodrat dan nasib. Di kalangan masyarakat umum, biasanya kata kodrat dimaknai lebih berkonotasi kepada perkara-perkara negatif, dan kata nasib dimaknai lebih berkonotasi kepada perkara-perkara positif. Misal, kalau ada orang terkena musibah, katakanlah ada orang yang kecelakaan dan meninggal, maka ungkapan yang biasanya kita dengar adalah kecelakaan yang merenggut nyawanya itu sudah menjadi takdirnya. Sementara untuk kata nasib, contohnya seperti ini. Ketika orang mendapati teman lama yang sudah puluhan tahun tidak bertemu, yang dulunya hidup temannya tersebut biasa-biasa saja, tapi sekarang ini kehidupannya sudah sangat kaya raya, maka ungkapan yang biasanya disematkan kepada kenyataan yang demikian adalah nasib hidupnya bagus banget. Ada juga kalangan yang menyamaratakan dengan memaknai kata takdir. Terlepas dari penggunaan kata kodrat dan kata nasib atau kata takdir ini dalam realitas kehidupan, mirisnya itu adalah kata-kata terkait dengan takdir ini sering ditafsiri sebagai slogan ungkapan emosional empati saja, seolah-olah tidak ada yang perlu dikaji dan dipahami. Yang perlu kita ketahui bahwa adalah Al-Quran menginformasikan dan justru bahkan mengajarkan kata-kata ini. Namun dalam kajian kali ini kita tidak membahas diksi ini. Insya Allah ke depan kita akan lakukan pada tema kajian berbeda. Dalam penyampaian singkat ini saya bermaksud memberikan penekanan tentang tema kajian kita ini, di mana ketika Al-Quran mengajarkan sesuatu perkara, contoh dalam kajian ini itu tentang kata takdir, maka sebagai muslim kita wajib ambil perhatian lebih, termasuk juga semua istilah yang dikaitkan dengan kata takdir tersebut, sehingga pemahaman kita sejalan dengan pengajaran yang telah Allah wahyukan di dalam Al-Quran, yang pastinya juga telah diteladankan oleh Rasulullah SAW. Sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan tema kajian kita tentang takdir pada bahasan kalimah kun fayakun terkait dengan sifat Allah yang maha pencipta.
Pada kajian kali ini kita akan membahas tentang satu lagi sifat Allah yang diaplikasikan kepada makhluk ciptaannya, yaitu sifat Al-Qadir dan Al-Muqtadir, di mana Allah Maha Berkuasa menetapkan takdir yang Dia kehendaki, dan ini sering kita sebut dengan kodrat, di mana kodrat yang Allah tetapkan ini diberlakukan untuk semua makhluk, dan ini juga terkait dengan sifat Allah yang Maha Berkuasa dan Maha Menetapkan. Sahabat ulul albab sekalian, mengenai pahaman tentang takdir, masih banyak kita dapati pemahaman yang tidak berpijak kepada informasi dari dalam Al-Quran. Di antaranya ada yang berpendapat bahwa takdir itu secara mutlak Allah tetapkan dan tidak bisa diubah. Ini kemutlakan yang bagaimana? Dan pendapat yang lain dari kaum sekuler, mereka berpendapat bahwa segala sesuatu itu terjadi secara kebetulan. Ada banyak yang berputus asa dari ampunan Allah atas dosa-dosa besar yang pernah dan sedang mereka lakoni. Dan ini salah satu penyebabnya adalah salah dalam memahami takdir. Mereka beranggapan bahwa mereka terjebak ke dalam perbuatan dosa-dosa besar itu karena takdir diri mereka yang tidak bisa diubah lagi. Jadi mereka jalani saja seperti air terjun. Bukanlah demikian cara memahami takdir itu. Jadi sangat beragam pendapat mengenai takdir ini, sehingga muncul pertanyaan seperti apakah takdir itu tidak bisa diubah dan kita hanya menjalaninya saja, ataukah takdir itu bisa kita usahakan dengan kemampuan kita dan lain sebagainya. Jika pahaman tentang takdir ini kita kaji secara keseluruhannya dalam satu kajian, maka akan sangat panjang dan bisa menjadi sebuah buku. Untuk itu ke depan kita akan lakukan breakdown satu persatu, apple to apple, untuk mendapatkan pemahaman yang runtut, komprehensif dan holistis. Dengan begitu pahaman yang kita dapatkan akan lebih mantap dan kokoh. Dengan begitu pula diharapkan dapat menjadi pegangan hidup kita, terlebih untuk kita share kepada orang-orang terdekat kita. Untuk itu kita mulai kajian ini dengan mengambil hujah pertamanya, yaitu surat Al-Imran ayat 189. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Ali Imran ayat 189. Ayat ini singkat namun memiliki makna yang sangat mendalam, menggambarkan kemutlakan sifat berkuasanya Allah terhadap segala sesuatu. Ada banyak redaksi ayat semacam ini di dalam Al-Quran. Ada puluhan ayat yang mirip redaksinya, yaitu menggambarkan kemutlakan sifat berkuasanya Allah atas segala sesuatu. Namun nanti kita ambil beberapa ayat itu untuk mempresentasikan sifat berkuasanya Allah ini terkait dengan ketika Dia berkehendak, maka terjadilah kehendaknya itu. Ayat ini diawali dengan kalimat di mana Allah menunjukkan otoritasnya secara penuh sebagai pemilik dan penguasa semua kerajaan langit dan bumi. Ayat yang memiliki makna sangat dalam ini, meskipun singkat, sangat menarik untuk kita kaji kata-kata per kata atau kalimat per kalimat. Ketika Allah memulai firman-Nya dengan kata walillahi, ini menegaskan bahwa semua ciptaannya, apapun ciptaan Allah di langit dan di bumi, hanya Allah pemilik satu-satunya, tidak ada pemilik yang selain Dia. Jadi ketika Allah ingin melenyapkan sesuatu, maka dengan sangat mudah pula Allah melakukan itu. Begitu pula sebaliknya, di saat Allah berkeinginan menciptakan sesuatu, maka dengan sangat mudah pula Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Terkait dengan segala sesuatu adalah kepunyaan Allah, maka kalimat yang sangat familiar adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini kepunyaan Allah, berasal dari Allah, dan nantinya akan kembali kepada Allah. Itu artinya bahwa kalimat ini menggambarkan kemutlakan akan sifat berkuasanya Allah terhadap semua makhluk dan benda di alam semesta ini. Kalimat ini kita ucapkan ketika mendengar kabar wafatnya seseorang, yang artinya bahwa Allah mengambil nyawa orang yang wafat tersebut. Kemudian ada lagi ketika kita mendengar atau melihat sebuah musibah kebakaran rumah, kampung atau pasar,
Kita juga mengucapkan kalimat ini yang berarti semua harta benda yang terbakar itu hakikatnya kembali kepada pemilik yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kata yang menarik yang kedua adalah kata mulk yang berarti kerajaan. Sampai-sampai ada satu surat di dalam Al-Quran yang bernama surat Al-Mulk. Kata mulk atau kerajaan, analoginya ini seperti di dalam sebuah kerajaan itu ada rajanya, ada singgasananya, dan memiliki wilayah. Arsinya bisa dianalogikan sebagai wilayah sebuah kerajaan. Namun mengenai ars ini sangat luas cakupannya. Insya Allah di session yang lain kita akan lakukan kajian secara khusus tentang ars ini. Kemudian sunatullahnya bisa dianalogikan sebagai tatanannya. Kemudian para malaikat bisa dianalogikan sebagai para hakim-hakimnya. Ada bala tentaranya dan sebagainya. Jadi ayat atau kata mulk tersebut adalah gambaran dari kekuasaan Allah yang bisa dianalogikan sebagai sebuah kerajaan. Kendati demikian, dalam ayat ini fokusnya bukan pada gambaran sebuah kerajaan tersebut, tapi ada pada kalimat Allah lah pemilik kerajaan langit dan bumi, di mana kalimat ini merupakan penegasan bahwa hanya Allah lah raja satu-satunya dari kerajaan langit dan bumi itu. Kemudian kata yang ketiga yaitu kata samawat, yaitu kata jamak untuk langit dan bumi. Kerajaan Allah yang dimaksudkan pada ayat ini bukan hanya sebatas lapis langit dunia saja dan permukaan bumi saja, melainkan hingga 7 lapis langit, hingga Sidratul Muntaha, dan hingga kedalaman bumi yang paling dalam, termasuklah dasar laut terdalam. Semua ini berada dalam liputan ars, mulai dari langit dunia hingga langit ketujuh. Dan insya Allah ke depan kita akan coba lakukan kajian tentang dimensi langit, yang sampai hari ini saja untuk langit dunia saja belum tahu berapa diameternya, sungguh maha luasnya. Semua ini merupakan wilayah kekuasaan Allah dan kepunyaan Allah. Kalimat atau kata selanjutnya yaitu kata syai' atau segala sesuatu. Ketika Allah menggunakan kata syai', di mana kata syai' ini bermakna segala sesuatu atau semuanya. Dengan kata lain, tidak ada yang terlewatkan sampai kepada makhluk yang terkecil tak berhingga sekalipun. Benda yang berskala kuantum dan benda hingga berskala kosmos, yang nyata dan yang gaib, yang hidup dan yang mati, semua tercakup di dalam makna kata syai' atau segala sesuatu. Jadi kalimat penutup ayat yang singkat namun memiliki kedalaman makna ini adalah menegaskan bahwa liputan kekuasaan Allah adalah terhadap segala sesuatu. Tidak ada satu makhluk pun yang luput dari pantauannya. Semua bergerak berdasarkan sunnatullah yang telah diatur, dan semua harus tunduk dan patuh terhadap aturan dan perintahnya. Terkait kekuasaan Allah di wilayah seluruh langit, ada banyak surat dan ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan hal ini. Salah satu contoh kekuasaan Allah di langit sebagaimana surat Yunus ayat 5. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala as-samsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'allamu adada sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassirul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari dan bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Surat Yunus ayat 5. Ayat ini sangat menarik karena menjelaskan operasional dan teknis, di mana seluruh benda-benda langit, matahari dan planet-planet serta bulan semua beredar mengikuti qadar atau kodrat orbitnya masing-masing, sehingga matahari dilihat dari planet bumi di pagi hari terbit di timur dan tenggelam di barat. Kemudian dengan orbit bumi terhadap matahari serta orbit bulan terhadap bumi, dan dengan adanya ketetapan orbit tersebut, manusia bisa membuat skala waktu mulai dari detik hingga tahun seperti kalender, di mana dengan adanya skala waktu tersebut
Rekaman peradaban dan sejarah serta prediksi perkembangan ke depan dapat direkam dan diproyeksikan. Coba kita bayangkan seandainya bumi ini tidak mematuhi sunatullah kecepatan rotasinya. Misal di suatu saat, katakanlah hari ini, kecepatan rotasi bumi melamban sehingga siang harinya menjadi lebih panjang, misalkan menjadi 48 jam. Begitu pula dengan bumi di belahan yang malam hari, di mana malamnya berlangsung lebih panjang pula, misalkan selama 48 jam juga. Jika demikian, maka di belahan bumi yang siang, yang biasanya suhu maksimal 35-40 derajat Celcius, bisa jadi meningkat 2 kali lipatnya, yaitu berkisar 70-80 derajat. Jika ini terjadi satu hari saja, maka punahlah kehidupan di bumi ini. Kalau demikian, maka menjadi sangat wajib kita mengucapkan kalimat tasbih itu, Alhamdulillah, atas kepatuhan bumi terhadap sunatullah rotasinya. Jadi pada ayat ini Allah menegaskan sifat Al-Qadirnya, di mana dalam menetapkan Allah tidak melibatkan makhluk ciptaannya. Selanjutnya di ayat yang lain Allah menggambarkan sifat Al-Qadirnya dalam contoh yang lain, yaitu di surat Ar-Ra'd ayat 8. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu al-arham wa ma tazdadu wa kullu syai' indahu bimiqdar. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Surat Ar-Ra'd ayat 8. Ayat ini menggambarkan sifat Al-Qadir Allah, di mana Allah menetapkan semua keadaan sesaat sebelum kehamilan itu terjadi. Di ayat ini Allah menggambarkan sifat Al-Qadir atau Maha menetapkan itu, di mana Allah menetapkan segala keadaan dan ukuran sesaat sebelum atau di awal proses. Dalam ayat ini disebutkan proses keberlangsungan kehamilan pada diri wanita. Penetapan maksud adalah seperti ketetapan akan kadar rezekinya, jodohnya, umurnya, kemudian kombinasi DNA genetikanya, berapa lama berada di dalam rahim dan sebagainya. Dan pada ayat ini yang Allah contohkan pada proses kehamilan, di mana dalam prosesnya Allah melibatkan makhluknya, yaitu seorang wanita yang mengandung calon bayinya. Perlu kita cermati bahwa penglibatan ini terjadi setelah kodrat penciptaan calon bayi itu ditetapkan. Jadi bukan dalam artian penyetaraan subjek dari penerapan kodrat tersebut. Terkait kodrat kehamilan adalah juga mutlak ketetapan Allah, yaitu qadar atau desain penciptaannya. Di ayat selanjutnya Allah menjelaskan lebih eksplisit lagi. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhizu waladan wa lam yakun lahu syariqun fil mulk wa khalaqa kulla syai' wa qaddarahu taqdira. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Surat Al-Furqan ayat 2. Pada ayat ini Allah menyampaikan keterkaitan sifat-sifatnya yang Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Bisa kita analogikan di mana terdapat mekanisme yang Allah terapkan dalam penetapan kodrat ini. Setidaknya ada 3 mekanisme. Pertama, Allah sebagai owner tunggal. Kedua, Allah punya kuasa mutlak. Dan ketiga, Allah punya kemampuan menciptakan. Dan ketiga mekanisme inilah yang mendasari rancangan atau desain yang tepat untuk tiap-tiap ciptaannya. Dan desain penciptaan inilah yang disebut qadar atau kodrat dari tiap-tiap ciptaannya. Jadi Allah menyengaja dalam tiap-tiap penciptaannya menetapkan qadar atau kodrat ciptaannya, yaitu desain penciptaan sesuai kuasa dan kehendaknya sesaat sebelum penciptaan itu berlangsung atau sesaat sebelum kun fayakun Allah diucapkan. Satu contoh dalam proses penciptaan manusia misalnya, tiap-tiap manusia itu ada cetak birunya, dan cetak biru itu tersimpan di dalam inti selnya. Berdasarkan penelitian, satu tubuh manusia itu memiliki sekitar 3 miliar kode genetika
di dalam inti selnya. Inilah kodratnya penciptaan manusia. Di dalam istilah ilmu kedokteran modern, sifat-sifat genetika itu disebut dengan singkatan DNA, yang mana DNA ini menentukan fisik dan psikis seperti kelamin, warna kulit, warna dan tipe rambut, dan sebagainya. Itu semua adalah cetak birunya penciptaan manusia yang tidak bisa diubah desainnya. Namun sejalan dengan penciptaan berkelanjutan, cetak biru ini memunculkan varian-varian yang banyak, dan kemunculan varian tersebut juga disengaja oleh Allah melalui proses perkawinan antara manusia, dan ini juga merupakan bagian dari kodrat penciptaan manusia itu juga. Jadi inilah desain penciptaan manusia sesuai dengan kehendak dan kuasa Allah. Cetak biru ini bukan hanya ada pada penciptaan makhluk hidup saja, jagat raya juga ada cetak birunya, yang dalam ilmu antropologi disebut dengan subkosmos. Berdasarkan subkosmos inilah jagat raya dengan semua dinamikanya berjalan dan mengembang seperti sekarang ini. Jadi qadar atau kodrat itu merupakan proses yang setiap penciptaan yang Allah sengajakan, yang berlangsung sedemikian rupa, disusul dengan sunatullah yang Allah tetapkan untuk mencapai desain penciptaan yang Allah kehendaki. Kodrat ini juga bukan hanya berlaku untuk proses penciptaan, tetapi juga pada proses pemusnahan, sebagaimana dijelaskan Allah pada ayat berikut ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasha yuzahhibanukum ayyuhan nas wa ya'di bi akharin wa kana Allahu 'ala dzalika qadira. Kalau Allah menghendaki, niscaya dimusnahkannya kamu semua, wahai manusia. Kemudian dia datangkan umat yang lain sebagai penggantinya, dan Allah Maha Kuasa berbuat demikian. Surah An-Nisa ayat 133. Jadi desain penciptaan itu juga Allah kenakan pada proses pemusnahan ciptaannya. Ketika Allah menghendaki pemusnahan, maka qadar atau kodrat pemusnahan itu Allah tetapkan sesaat sebelum proses pemusnahan itu berlangsung. Begitu pula ketika Allah menghendaki mendatangkan penggantinya, Allah pun menetapkan qadar atau kodratnya sesaat sebelum proses kedatangan penggantinya itu berjalan. Sahabat Ahbab sekalian, sampai di sini dulu kajian tentang qadar atau kodrat ini. Dapatlah kita simpulkan bahwa tiap-tiap proses penciptaan itu Allah dahului dengan penetapan desainnya, fungsionalnya, dan lifetime-nya, yaitu spesifikasinya, rancangan pengadaan dan peruntukannya, sekaligus batas waktu kematian atau pemusnahannya. Jadi jawaban atas judul tema kita ini yaitu kodrat atau qadar adalah desain penciptaan makhluk yang Allah rancang sesuai kehendaknya, dan Allah menetapkannya sesaat sebelum proses penciptaan itu berlangsung dengan mengucapkan kalimat kun fayakun di kali pertama. Jadi semua ciptaan Allah memiliki desain atau rancangan, baik makhluk yang nyata dan yang gaib, yang di langit dan yang di bumi, maupun yang hidup dan yang mati. Semua memiliki desainnya masing-masing, bukan hanya dalam rancangan atau desain pengadaannya, tapi Allah juga merancang pemusnahannya. Insya Allah ke depan kita akan progres lagi melakukan kajian tentang qadar. Dengan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak itu dari diri saya pribadi, hamba Allah, manusia biasa, bukan siapa-siapa, dan tak punya apa-apa. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai jumpa lagi di tema kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.